Internet, seperti yang telah kita ketahui, internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam kehidupan modern masa kini. Internet memberikan kita banyak hal, mulai dari komunikasi, informasi, hingga hiburan yang tidak ada habisnya. Internet yang kita ketahui sekarang ini bisa disebut juga dengan surface web. Internet pada dasarnya adalah sebuah jaringan raksasa yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer yang lebih kecil dan tersebar di seluruh dunia. Alasan mengapa kita bisa mengakses berbagai website di surface web adalah karena komputer server tersebut memiliki jalur yang terbuka sehingga kita bisa mengaksesnya. Selain itu, website-website itu dapat ditemukan dengan search engine seperti Google atau Yahoo yang membuat kita dapat lebih mudah mengaksesnya. Sedangkan, website-website deep web membutuhkan akses khusus dan memiliki jalan yang sempit untuk bisa mengaksesnya. Deep web pada dasarnya adalah segala data yang ada di dalam jaringan internet tetapi tidak bisa diakses dengan mudah. Data-data itu diprivasi agar semua orang bisa membukanya. Contoh paling mudahnya adalah data pemerintahan ataupun nilai-nilai kalian di dalam jaringan komputer pemerintah. Deep Web pertama kali mulai terkenal itu di saat tahun 2012. Saat itu pemerintah Amerika mengeluarkan sebuah software proxy yang namanya Tor, dan mulai saat itu pula jaringan internet bawah tanah ini tereksplor gitu oleh publik. Gue denger sih deep web itu kan kayak apa sih? Gue juga bingung sih deep web itu gimana. Jadi deep web itu adalah sesuatu yang tidak ada di permukaan internet, sesuatu yang tidak bisa dicari di Google, di Yahoo, di Bing dan sebagainya. Jadi deep web itu bisa berisi data-data pemerintah, nilai-nilai mahasiswa di universitas, dan ada sebuah sisi gelap di deep web yang namanya dark web. Nah, jadi dark web inilah tempat sesuatu yang mungkin nggak patut dilihat ya, nggak patut dieksplor gitu. Ya seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, hitman dan lain sebagainya itu. Iya benar denger. Jadi kurang lebih awalnya tuh ada internet yang kita pakai sehari-hari itu kayak misalkan nggak Facebook yang bisa dicari di Google gitu kan intinya ya, kayak di search engine kan. Terus ada di web, terus dark web itu kayak di bawahnya lagi gitu, lebih dalam lagi. Ya, itu namanya Mariana Web namanya. Ya, jadi didasarkan palung Mariana yang terdalam di bumi itu. Jadi untuk masuk ke sana nggak bisa langsung pakai komputer dari jarak jauh. Itu membutuhkan akses yang benar-benar khusus. Jadi misalnya pemerintahan atau ya pihak-pihak tertentu saja. Di web itu kurang lebih isinya apa aja sih? Keseluruhan gitu kira-kira? Jadi bermacam-macam gitu ya. Jadi deep web itu nggak selamanya buruk. Deep web itu memang dipandangnya buruk, tapi dia tidak buruk. Dia punya sisi terang dan sisi gelap. Jadi deep web itu adalah sesuatu yang tidak muncul di internet. Jadi sisi terangnya itu di situ disimpan data-data pribadi, misalnya nilai-nilai mahasiswa yang di universitas sana, nilai-nilai kamu juga, nilai raportmu yang disimpan di Kemendikbud itu ada di sana, dan sesuatu yang nggak ada di permukaan internet, semuanya di sana. Dan kalau sisi gelapnya itu ya seperti perdagangan manusia, pornografi. Saya pernah sekali lihat yang namanya Cannibal Cafe. Itu beneran ada? Ya, itu benar ada. Itu memang terlihat seperti rekayasa, tapi saya yakin itu ada. Soalnya di sana dia menjual daging manusia, dan udah gitu dia membagikan resepnya dan bagian daging mana saja yang rasanya enak. Iya, bahkan senjata pun ada. Aku kemarin ini buka website rekrutmen ISIS. Website rekrutmen ISIS. Lu mau jadi anggota ISIS daftar di sana. Iya, di deep web. ISIS sama Al Qaeda itu paling sering pakai deep web. Itu rekrutmennya ada, tapi dia pakai bahasa Arab, jadi aku nggak bisa ngerti ya. Tapi itu aku yakin itu situs rekrutmen, soalnya ada lembar biodatanya gitu.
Ada sebuah website tutup oleh FBI pada tahun 2013, namanya itu Silk Road. Jadi Silk Road ini dia menjual hampir segala hal, mulai dari paspor palsu, visa palsu, dan yang paling terkenal itu dia menjual narkoba. Narkoba. Ya, jadi kita membelinya dengan mata uang namanya Bitcoin, mata uang virtual namanya Bitcoin. Itu anonymous, nggak bisa di tracking, nggak bisa dimata-matai. Dan beli kokain di Silk Road. Jadi kokain itu dimasukin ke dalam box DVD gitu. Ya biar nggak ketahuan. Jadi kokain itu dia dimasukin ke dalam lubang-lubang kecil yang mikroskopik yang di dalam DVD itu. Jadi nanti kalau mau ngambilnya juga harus dengan cara khusus juga. Mau ngambil narkoba, mau ekstrak narkoba dari DVD. Dan medianya nggak mesti DVD, uang juga terkadang menjadi media bagi penyimpanan narkoba. Maksud saya benar-benar disimpan dalam uang itu gitu, narkoba itu. Mata uang virtual namanya Bitcoin. Itu anonymous, nggak bisa di tracking, nggak bisa dimata-matai. Bitcoin ini harga mata uangnya nggak bisa jatuh, mata uangnya itu stabil. Terus yang kedua, dia itu sifatnya anonimus, jadi nggak bisa di tracking. Dan yang ketiga, sistem pembayarannya mudah. Jadi seperti itu. Asalkan tahu cara mainnya. Memang kalau pertama kali pakai Bitcoin agak terasa asing gitu dengan sistem itu. Tapi nanti saat sudah terbiasa, kita akan lebih memilih menggunakan Bitcoin daripada credit card atau kartu debit dan sebagainya. Tor itu ibaratnya cangkul gitu. Tor itu ibaratnya sekop untuk masuk ke dalam deep web gitu, untuk masuk ke dalam tanah underground gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ke deep web itu nggak 100% aman menggunakan Tor. Dia hanya bersifat sebagai penggali aja. Misalnya kalau mau lebih aman pakai komputer Linux, terus habis itu webcamnya ditutupin, terus pakai komputer lain sebagai IP transmitter, pengalihan IP juga. Jadi mereka itu juga punya kode etik. Jadi orang di deep web kalau berbisnis dia nggak boleh pakai hitman. Orang di deep web misalnya pengedar narkoba, misalnya sakit hati sama pelanggannya, itu mereka nggak boleh pakai hitman. Misalnya ditipu sama pelanggannya, ya biarkan aja dirimu tertipu gitu. Mereka nggak boleh pakai hitman, nggak boleh nyerang, nggak boleh membunuh sang pelanggan walaupun kena tipu. Terus yang kedua itu hindari komunikasi yang di luar topik. Misalnya kamu beli narkoba gitu, tapi kamu ngomongin hal-hal yang lain yang di luar konteks narkoba yang kamu beli, itu nggak boleh. Mereka langsung putus, mereka langsung memutuskan kontak dari kamu gitu. Ya, basa-basi nggak diterima. Kalau dalam bisnis di sana basa-basi benar-benar nggak diterima. Baik itu hitman, hacker, ya situs porno bahkan pengedar narkoba itu nggak terima basa-basi dalam berbisnis. Banyak yang memakai deep web itu untuk mencari kebebasan. Orang memakai deep web itu rata-rata motifnya kebebasan. Di deep web mereka bebas berekspresi. Maksudnya ya dia kanibal kafir. Mereka seorang kanibal bisa jadi kanibal juga di internet gitu. Seorang penyiksa bisa jadi penyiksa juga di internet gitu. Itu kan nggak mungkin kamu temukan di service web gitu. Jadi kesimpulannya deep web itu adalah suatu jaringan yang di bawah undercover, yang di bawah surface web, yang isinya mengandung konten-konten yang memang nggak patut dilihat, tapi juga memiliki sisi baik di mana kamu bebas, kamu memiliki kebebasan di sana. Dan jangan main-main di deep web, selalu undercover, selalu tetap anonimus, dan selamat bersenang-senang. Namun, terlepas dari segala kontroversi tentang deep web tadi, deep web hanyalah alat ciptaan manusia, baik dan buruk
tergantung pada manusia yang menggunakan deep web tadi. Deep web adalah tempat yang kosong, di mana semua orang bisa memilih untuk menjadi siapapun, tergantung kehendak mereka.